Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get ready with me. Allah mendefinisikan 3 sifat yang harus dimiliki oleh dokter, dukun, atau tabib. 1. Harus memiliki sifat rasa tidak tega. Yang kedua, harus penyayang, dan yang ketiga, sifat pemurah. Karena profesi dokter, dukun, dan tabib adalah kemanusiaan, makanya Allah mendefinisikan langsung sendiri 3 sifat. 1. Rasa tidak tega, penyayang, dan pemurah kepada profesi dokter, dukun, dan tabib. Sekarang ini sedang terjadi inflasi dokter. Dokter, dukun, atau tabib adalah asisten kita, tempat kita untuk bertanya. Dukun, dokter, atau tabib fungsinya sama, hanya sebagai pengobat. Orang yang dengan ilmunya berusaha untuk pengobatan. Orang yang dengan ilmunya berusaha mengantarkan kita untuk menuju sembuh, tetapi tidak bisa menyembuhkan. Karena hak prerogatif sembuh adalah Allah yang Maha Penyembuh. Tak kasih contoh ya, bahwa dokter hanya sebagai pengobat. Umur 47 tahun, aku kena sakit demam berdarah. Di hari keempat dan kelima, aku tidak sadarkan diri selama 2 hari. Kemudian setelah 2 hari, aku sadar. Siapakah yang membangunkan aku dari sadarku? Ada subjek yang membangunkan aku, yaitu Allah. Ada subjek lain yang menyadarkan aku, yaitu rohku sendiri. Karena roh itu adalah Allah sendiri. Allah menciptakan mekanisme kerjasama antara urat sarafmu dengan otakmu, sehingga kamu mempunyai kesadaran. Yang memerintahkan sarafmu bergerak adalah otakmu. Yang memerintahkan darahmu mengalir adalah otakmu. Tetapi otakmu tidak memerintahkan jantungmu untuk berdetak. Yang memerintahkan, yang membuat jantungmu berdetak adalah Allah sendiri dengan sunnahnya Allah. Karena yang memegang remote-nya jantungmu adalah Allah sendiri. Hidupmu di dunia tidak berdasarkan umur atau usia. Karena yang tertulis di Lauh Mahfudz adalah berapa jumlah detak jantungmu. Umur adalah berapa jumlah detak jantungmu. Textbooknya dokter, hulunya dokter, ilmunya dokter. Kalau sakit demam berdarah, kritisnya 4 sampai 5
hari. Disitulah dokter dengan ilmunya berusaha semaksimal mungkin untuk pengobatan. Dokter mengupayakan seoptimal mungkin untuk pengobatan dengan ilmunya. Tetapi dokter tidak bisa memastikan apakah pasiennya akan sembuh. Karena ilmunya dokter hanya bisa memperkirakan saja, memperkirakan apa yang akan terjadi sehingga bisa memposisikan, ambil keputusan resiko yang lebih kecil. Ilmunya dokter tidak otentik, tidak mutlak, tidak orisinal, tidak bisa memastikan, tidak bisa menentukan. Karena sewaktu-waktu bisa dibatalkan oleh Allah, bisa dimusnahkan oleh Allah, dan bisa dicabut oleh Allah. Pengobatan adalah wilayahnya dokter dengan ilmu, hanya bisa mencapai keyakinan saja. Sembuh adalah wilayahnya Allah dengan iman, karena Allah adalah kepastian. Yang menciptakan dokter, dukun, atau tabib adalah Allah, sedangkan dokter, dukun, atau tabib tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ilmu hanya bisa mencapai kerakusan, kekuasaan, kesombongan, dan kebodohan. Makanya sistem, mekanisme, metabolisme di dalam tubuhmu, Allah sendiri yang mengatur. Programmernya Allah sendiri dengan sunnahnya Allah, sunnatullah. Kamu makan tinggal memasukkan makanan ke dalam mulutmu. Kemudian yang mengatur kemana larinya gizinya, karbohidratnya, vitaminnya, terus kemana harus sampahnya dibuang, yang mengatur adalah Allah sendiri dengan sunnahnya Allah. Allah menyiapkan algoritma dan menciptakan percepatan informasi yang sangat luar biasa di dalam mekanisme metabolisme tubuhmu. Allah menyusun urat saraf, otot-otot, dan segala macam yang sifatnya menginformasikan, mengasih kabar bahwa kamu kepingin BAB, kamu kepingin buang air kecil, kamu kepingin ngentut. Allah ngasih tanda-tandanya dengan sunnahnya Allah. Bayangkan kalau Allah tidak ngasih tanda-tandanya, kalau kamu kepingin BAB, lagi enak-enaknya nanganin pasien, tiba-tiba keceret, tiba-tiba kepeseng, tiba-tiba kepentut. Loh, betapa malunya dokter itu di depan pasien, ya kan? Makanya kamu jangan bagusi. Dokter
tidak bisa nambani orang yang keseleo, apalagi seperti sangkal putung. Tidak ada ilmunya, tidak ada universitasnya, tidak ada labnya. Karena itu memang ilmunya mbah-mbah kita. Allah selalu menyiapkan ilmu pada tempat yang pas. Orang-orang zaman now, orang-orang sekarang ini meremehkan mbah-mbah kita, para wali, Allah, malaikat, jin, dan Rasulullah. Tak kasih contoh ya, bahwa dokter, dukun, tabib itu fungsinya sama. Kalau kamu sakit nggak bisa ngentut, kamu datang ke dokter, kemudian oleh dokter kamu dikasih pil agar kamu bisa ngentut. Itu yang namanya alternatif, karena sudah berupa pil. Kamu tidak tahu unsur apa yang berada di dalam pil itu. Tetapi karena niat baik dokter kepada kamu, maka kamu percaya. Karena pil itu goib. Kamu tidak tahu unsur apa yang ada di dalamnya. Itu yang namanya alternatif. Kalau kamu datang ke dukun atau ke tabib dengan sakit yang sama, kamu tidak bisa ngentut, maka dukun akan menepuk punggungmu, menepuk-nepuk punggungmu sambil berkata, dukunnya, mohon ya kepada Gusti Allah agar cepat sembuh, bisa ngentut. Kemudian dukunnya ngasih wirid ke kamu, kemudian kamu dikasih obat oleh sama dukun berupa dedaunan, simbukan, bobokan untuk dibobokkan di perutmu agar bisa ngentut. Itu yang namanya obat, karena berasal dari tumbuh-tumbuhan, akar-akaran, daun-daunan dari alam yang sifatnya berkhasiat. Kalau dukun, dokter atau tabib sudah tidak bisa mengatasi penyakitmu, sudah angkat tangan, dan kamu pun sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, maka gunakan suwu atau mantra, atau cara Islamnya namanya hisib. Suwu, mantra atau hisib adalah tentaranya Allah. Tentaranya Allah adalah orang yang istiqomah, orang yang konsisten, orang yang selalu sungguh-sungguh kepada Allah, orang yang tenanan sama Allah. Dan ini tidak mudah dilakukan karena manusia naik turun. Orang yang setengah-setengah dengan Gusti Allah, itu namanya orang yang sesat. Air Zam-Zam adalah air putih biasa. Air Zam-Zam adalah air biasa yang disuwu, yang dimantrai, yang dihisip oleh Allah. Pada waktu Allah menyuwu, memantrai, atau menghisip air Zam-Zam,
Allah hanya mengatakan satu kata, yaitu kun, tanpa fayakun. Karena kata fayakun baru dijelaskan berikutnya yang lebih panjang. Jadi air Zam-Zam diperintahkan oleh Allah bagi siapa saja yang meminumnya akan menyembuhkan. Karena sekarang ini banyak air Zam-Zam yang di pasaran banyak campurannya, maka zam-zamkan air putihmu. Zam-zamkan sendiri air putihmu dengan kepercayaan kepada Allah, dengan kesungguhan kepada Allah, dengan ketulusan, dengan keikhlasanmu kepada Allah. Karena air putih yang disuwuk, dimantrai atau dihisip cara Islamnya akan terbentuk partikel, komposisinya berbeda dan mempunyai daya untuk menyembuhkan. Ini tak kasih tahu ya, ayatnya suwuk atau mantra atau cara Islamnya adalah hisip. Satu, ayatnya pada waktu Musa dikejar-kejar Fir'aun, kemudian Musa sakit perut, itu ayatnya 1. Terus yang kedua, di surat Ar-Ra'd ayat 11, dan di surat Yasin ayat 82. Suwuk atau mantra atau cara Islamnya namanya hisip, itu adalah orang-orang yang sudah bisa bernegosiasi dengan Allah untuk menentukan kehidupan, sudah bisa bekerja sama dengan Allah di dalam menentukan kehidupan. Suwuk atau mantra atau hisip adalah teksnya manusia, teks bumi. Suwuk bukan teks agama. Kalau teks agama adalah bacaan pada kamu waktu sholat 5 waktu, itu tidak bisa dirubah. Karena suwuk adalah menggabungkan diri dengan tali arus energinya Allah, hablu minallah, dan dari kesesama manusia, hablu minanas. Suwuk, mantra atau hisip adalah keputusanmu sebagai orang dewasa, syariatmu sendiri, syariatmu masing-masing. Suwuk, mantra atau hisip ada pada waktu zamannya Nabi Musa, Daud, Isa, dan Muhammad. Pada waktu zamannya Muhammad dan setelah Muhammad, Allah baru mengenalkan dirinya, Allah baru menginformasikan tentang dirinya kepada seluruh umat manusia, bahwa aku Rahman Rahim, bahwa aku Al-Sadid, dan seterusnya, bahwa sifatku begini, bahwa aku begini, bahwa aku melarang begini, melalui literal. Maka kemudian kamu mengenalnya dengan doa. Doa adalah kamu belum bisa berposisi, bernegosiasi dengan Allah. Masih tahap awal, masih universal. Kemudian wirid, kamu sudah mengenal Allah, kamu sudah kenal dengan Allah, kamu sudah setia dengan Allah. Makanya wirid itu bentuknya pendek. Karena kamu belum dapat jodoh, maka wiritanmu cuman seputar jodoh saja. Itu yang arti kata wirid.
Tak kasih contoh suwuk mantra atau hisip sehari-hari ya. Kalau yang paling mudah, kalau kamu lagi kena sakit asam urat di kakimu, setelah bangun tidur, air liurmu ini loh, air ludahmu ini, kamu tempelkan di kakimu yang kena asam urat sambil dipijit, sambil berkata, "Wahai kakiku, aku cinta kamu, kamu pun juga cinta aku. Allahumma sembuh, Allahumma cepat, Allahumma kembali seperti semula." Itu contohnya suwuk yang paling mudah, yang paling mudah kita temui di kehidupan sehari-hari. And I love you. Thank you.